Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, untuk pertemuan hari ini, setelah kalian yang remet-remet ya, yang ngerjain remet, alhamdulillah, yang enggak juga nggak apa-apa. Kalian bisa lihat nanti rapotnya. Nah, sekarang masuk ke materi baru, persamaan dan pertidaksamaan. Minggu kemarin kita udah belajar nilai mutlak. Nah, sekarang masuk cara yang ngitung-ngitungnya. Di sini ada persamaan linier satu variabel sama pertidaksamaan linier satu variabel. Nah, sekarang mau dijelasin apa itu persamaan linier satu variabel. Nah, bisa kalian lihat di sini. Persamaan linier satu variabel adalah kalimat terbuka yang dihubungkan tanda sama dengan. Nah, kuncinya ada di sini. Kalau misalkan persamaan linier satu variabel, tandanya sama dengan. Kalau misalkan pertidaksamaan, tandanya dia bisa kurang dari, lebih dari, kurang dari sama dengan, lebih dari sama dengan, atau tidak sama dengan. Ini simbol buat pertidaksamaan. Bedanya cuma itu aja, persamaan sama pertidaksamaan dilihat dari simbolnya. Cara ngitungnya nanti sama, cuman hasilnya yang bakalan berbeda. Nah, lihat lanjutnya. Dan hanya mempunyai satu variabel berpangkat satu. Maksudnya apa? Variabel itu lihat di sini ada. Bentuk umum persamaan linier satu variabel. Bentuk umum itu contohnya kayak gini. AX plus B sama dengan 0. Contohnya misalkan kalau dalam bentuk soal. X ditambah 3 sama dengan 7. Nomor 2, 3A ditambah 4 sama dengan 1. Nomor 3, R kuadrat min 6 sama dengan 10. Lihat. Dari ini semua, ada satu yang bukan persamaan linier satu variabel. Yang mana? Yang nomor 3. Nih, nomor 3 bukan persamaan linier satu variabel. Kenapa? Karena dia ada kuadrat. Dia masuknya persamaan kuadrat satu variabel. Jadi beda ya. Kalau misalkan disuruh tentukan yang mana merupakan persamaan linier satu variabel. Kalian nyari yang ada satu huruf aja. Kayak contohnya kayak nomor 1 ada huruf X doang gitu. Nggak ada huruf lain berarti dia satu variabel. Nomor 2 A doang, nggak ada huruf lain berarti dia satu variabel. Nomor 3 ada hurufnya R doang, tapi dia pangkat 2. Jadi dia bukan persamaan linier satu variabel. Bisa bedain persamaan linier satu variabel? Bisa? Bisa. Nah, bisa dilihat di sini. Untuk memahami persamaan linier satu variabel, terdapat elemen-elemen yang perlu kita pahami, yaitu pertama, pernyataan kalimat terbuka, variabel, dan konstanta. Kalimat terbuka adalah ini soalnya. Nah, terus yang harus kalian cari tahu adalah variabel. Variabel atau peubah adalah lambang atau simbol. Biasanya dia pakai huruf. Variabel atau peubah itu biasanya dilambangin simbol atau diganti sama huruf. Sedangkan konstanta itu adalah angka, hanya angka doang, nggak diikutin sama huruf. Contohnya nih kayak angka 3, angka 4, angka 7, angka 1. Dia adalah konstanta. Kalau variabel itu yang X, A gitu. Bisa? Nah, kita lanjut contohnya nih. Misalkan ini ada contoh lagi nih. Ini ketiga ini dia itu merupakan persamaan linier satu variabel. Lihat, pada bagian pertama X plus 13 sama dengan 17. Disebut kalimat terbuka. Nah, ini kalimat terbukanya nih nomor 1. Nah, nilai X disebut variabel tuh. Tadi variabel adalah merupakan peubah atau yang hurufnya gitu kan, variabel. Nah, 13 sama 17 merupakan konstanta. Nah, dia konstanta atau angka yang enggak ada variabelnya. Nah, di sini ada tambahannya. Himpunan penyelesaiannya adalah X sama dengan 4. Dari mana? Nah, kalau ini kalian bisa langsung jelasin, lihat. X ditambah 13 sama dengan 17, otomatis angka berapa yang ditambah 13 sama dengan 17? Angka berapa? Angka 4. Pat, Angka 4. Itu buat yang langsung kalian bisa tebak. Nah, nanti ada cara penghitungannya. Nih, cara penghitungannya gimana? Nah, lihat di sini. Ada cara penghitungannya. Lihat. Misalkan, contohnya langsung nih, ini kalau ini pembahasannya, lihat. Adapun langkah-langkah penyelesaian menggunakan metode substitusi adalah sebagai berikut. Pertama, kelompokkan suku sejenis atau suku sejenis itu yang kayak gimana? Yang ada variabel X-nya kumpulin sama variabel X-nya, yang nggak ada kumpulin sama yang nggak ada gitu.
Yang kedua, jika suku sejenis di beda ruas, pindahkan agar menjadi satu ruas. Nah, kayak tadi yang Bapak bilang. X sama X, yang nggak ada angka sama nggak ada angka. Gitu. Nomor 3, jika pindah ruas, maka tanda berubahnya positif jadi negatif, negatif jadi positif. Kalau dia pindah ruas artinya apa? Ngelewatin sama dengan. Nah, cari variabel hingga sama dengan konstanta. Nah, ini lihat cara ngitungnya. Nih, dikasih soal. 4X min 3 sama dengan 3X plus 5. Contoh soalnya, lihat. Tadi langkah pertama, kelompokkan suku yang sejenis. Nah, terus jika suku sejenis di beda ruas, pindahkan agar menjadi satu ruas. Nah, otomatis nih, X-nya kan yang satu ada di kiri, satu ada di kanan. Maksudnya ruas kiri, ruas kanan itu apa? Nih, pemisahnya itu sama dengan ini. Yang sebelah sini ruas kiri, yang sebelah sini ruas kanan. Nah, tadi syarat nomor 2, jika suku sejenis di beda ruas, pindahkan agar menjadi satu ruas. Tapi ada syaratnya. Kalau misalkan dia pindah ruas, ubah tandanya positif jadi negatif atau negatif jadi positif. Nah, lihat di contoh soal ini. 4X min 3 sama dengan 3X plus 5. Otomatis kita mau ngumpulin misalkan X-nya ada di sebelah kiri, yang nggak ada X-nya di sebelah kanan. Berarti yang pindah si 3X nih. 3X pindah ke kiri. Berarti jadi apa? 3X pindah ke kiri. Kan 3X positif. Otomatis dia jadi negatif. Berarti jadi negatif. Min 3X. Nah, terus sama dengan. Nah, 5 tetap ada di ruas kanan. Nah, yang pindah yang mana nih? Min 3 ini pindah ke ruas kanan. Nah, min 3 berubah jadi plus 3. Nah, berarti berapa? 4X dikurang 3X sama dengan X. Sama dengan 5 ditambah 3 sama dengan 8. Nah, berarti X-nya sama dengan 8 gitu. Bisa? Paham? Gampang kan? Kalau di sana pembahasannya, lihat 4X min 3 ini agak susah. Kalau ini ditambahin kedua ruas, nanti angkanya makin banyak, tapi hasilnya bakalan sama. Bapak saranin ngikutin cara Bapak aja biar lebih mudah. Nah, ini mau di screenshot contohnya. Bentar, Pak. Ya, screenshot dulu. Suara kamu kurang terlalu jauh itu. Nggak kedengeran. Kalau udah bilang ya. Udah, Pak. Nah, oke. Kita lanjut. Nah, di sini ada contoh lagi. Nah, lihat. Di sini soalnya kalau tadi kan langsung hitungan, langsung dikasih tahu persamaannya. Sekarang kalian buat model matematikanya atau kalian bikin soal persamaannya. Lihat contohnya. Selisih dua bilangan adalah 7 dan jumlah kedua bilangan adalah 31. Buatlah model matematikanya. Nah, nanti ada soal kayak gini, buatlah model matematikanya. Maksudnya apa? Bikin persamaannya atau pertidaksamaannya. Gimana caranya? Lihat, model matematikanya. Bilangan pertama atau yang tadi sama dengan X. Misalkan, dimisalin bilangan 1 itu X. Bilangan kedua itu X sama dengan 7. Dan penyelesaian dari model matematikanya, lihat. Selisih dua bilangan adalah 7. Dan jumlah keduanya adalah 31. Bilangan pertama kan dicontohin X. Berarti X ditambah. Jumlah kedua bilangannya adalah 31. Berarti, nah, kalau misalkan kalian bikin berarti bilangan pertama ditambah bilangan kedua, dia itu sama dengan 31 kan. Ini bilangan pertama, yang ini bilangan kedua. Ini masih pakai contoh nih. Bukan contoh, baru misalkan bilangan pertama ditambah bilangan kedua sama dengan 31. Nah, misalkan bilangan pertama X, berarti diganti nih. X ditambah. Bilangan kedua apa? X plus 7. Gitu kan. X plus 7 sama dengan 31. Berarti tinggal hitung. X tambah X berapa? 2X ditambah 7 sama dengan 31. Berarti 2X. Nah, 7 supaya satu ruas sampai 31 pindah jadi min 7. Berarti sisa 2X sama dengan 24. Nah, lanjutin ke sini.
Berarti X sama dengan 24 per 2. Pak, kenapa kok 2-nya nggak jadi min 2? Karena 2X di sini artinya 2 kali X. Lawannya perkalian yaitu pembagian. Otomatis dia jadi pembagi. Jadi 24 dibagi 2 sama dengan X sama dengan 12. X-nya 12. Jadi baru nih masuk bilangan pertama. Berarti X sama dengan 12. Yang bilangan kedua tadi X plus 7. Berarti 12 tambah 7 dia 19. Jawabannya ketemunya ini. Gitu. Bisa? Screenshot Pak itu nih. 31 gimana Pak? Belum dapat 31 Pak. Itu dari yang contoh yang di atas, yang soal. Selisih dua bilangan adalah 7. Selisih dua bilangan adalah 7 dan jumlah keduanya adalah 31. Jumlah keduanya dari soal. Jumlah keduanya adalah 31. Nah, dimisalin bilangan pertama 1, bilangan kedua, nah jumlahnya kan 31. Bilangan pertama ditambah bilangan kedua sama dengan 31. Jumlah, kan kalau jumlah artinya ditambah kan? Iya Pak. Ya. Dah? Screenshot? Pak, dah. Oke. Lanjut nih. Sekarang ada yang soal cerita. Seorang petani mempunyai sebidang tanah berbentuk persegi panjang. Nah, kalau misalkan kalian mau ngayal, berarti bikin dulu nih persegi panjang. Petani punya dia persegi panjang. Lebar tanah tersebut 6 meter lebih pendek daripada panjangnya. Lebar, ini panjang. Nah, lebarnya itu 6 meter lebih pendek daripada panjang. Berarti di sini lebar sama dengan P min 6 kan. Nah, dari mana P min 6? Karena dia lebih pendek dari panjangnya gitu. Jika keliling tanah 60 meter, buatlah. Nah, ini keliling tanah yang udah kalian bikin gambar ini, kelilingnya sama dengan 60 meter. Nah, buatlah model matematika dan tentukan luas tanah petani. Nah, lihat di sini pembahasannya. Misalkan panjang tanah X. Oh, P ini diganti sama X nih. Panjang tanah diganti sama X. Dan lebar tanah X min 6. Dari mana nih? Lebarnya tadi kan dia lebih pendek. Otomatis berubah. Nah, di sini P-nya dia mau digantinya sama X. Berarti X min 6. Gitu kan. Dari mana? Karena panjangnya diganti sama X. Terus gimana? Jadi model matematikanya si panjangnya itu X. Si lebarnya itu X min 6. Udah tinggal masukin rumus keliling. Kenapa pakainya rumus keliling? Karena yang dikasih tahu kelilingnya, yang udah dikasih tahu keliling tanah. Nah, nanti yang ditanyanya itu luas, otomatis kalian harus tahu dulu panjangnya berapa, lebarnya berapa. Masuklah rumus keliling. Nah, di sini ada keliling nih. Rumus keliling adalah 2 dikali P ditambah L. Nah, unsurnya udah ada semua, P sama L. Tinggal dimasukin. Kelilingnya 60 sama dengan 2. Buka kurung, P-nya diganti X. Terus L-nya diganti X min 6. Lalu tinggal hitung. X tambah X. Nih, ini hitungannya di sini. Ini itu langsung dia. Berarti 60 sama dengan 2 dikali 2X min 6. Nah, apa kok itu jadi 4X min 12 dari mana nih? Dari kali pelangi. 2 dikali 2X sama dengan 4X. 2 dikali min 6 sama dengan min 12 gitu. Baru langsung lanjut ke bawah sini. Nah, lanjut ke sini 60 sama dengan 4x min 12. Nah, min 12 pindah ruas ke kanan jadi positif. Ini 72-nya langsung dia jadi di sini harus ada 60 ditambah 12. Nah, baru ini dia berubah jadi 72 sama dengan 4x. Berarti x sama dengan 72 dibagi 4 sama dengan 18. Nah, X-nya ketemu 18. Otomatis X itu punya siapa? X itu punya panjang kan? Berarti panjang sama dengan 18. Nah, panjangnya 18. Berarti lebarnya berapa? Oh, lebarnya X min 6. Berarti 18 dikurang 6. Berapa 18 dikurang 6? Berarti dia 12. Nah, otomatis panjangnya ketemu. Panjangnya 18. Tadi lebarnya itu kan 18 dikurang 6. Berarti dia 12.
Nah, yang dicari luasnya. Luas itu rumusnya apa? P kali L sama dengan di sini luas. Luas. Nah, luas sama dengan P kali L berarti 18 dikali 12. Temulah jawabannya 216. Nah, ini jawabannya. Dah, bisa screenshot? Dah, ada yang bingung? Kalau ada yang bingung tanya aja nggak apa-apa. Misalnya Pak EP-nya dari mana, L-nya dari mana gitu. Tanya aja. Kalau udah bisa kita lanjut lagi. Udah bisa? Lanjut ya. Udah di screenshot? Udah, Pak. Udah, Pak. Oke, kita lanjut. Nah, di sini ada buat latihan. Lihat. Ada latihan. Nanti kalian kerjain biasa. Tadi udah Bapak kasih di tugasnya di kelas proknya udah ada Bapak kasih, tinggal kalian kerjain. Lihat. Penyelesaian dari 5x min 7 sama dengan 9x min 23. Sampai 4 soal aja, nggak usah banyak-banyak. Bapak bantu kerjain nomor 1. Ayo, nomor 1 kita kerjain bareng-bareng. Biar ada bonusnya. 5x min 7 sama dengan 9x min 23. Nah, berapa x-nya? Ayo. Tadi gimana caranya? Pindahin ruasnya, samain yang ada x-nya sama yang ada x-nya, yang nggak ada sama yang nggak ada. Berarti gimana? Ayo, yang pindah yang mana? 9, Pak. Nah, 9 pindah jadi apa? Min. Nah, berarti 5x min 9x gitu kan. Sama dengan di sini tetap min 23. Nah, yang min 7 pindah jadi Positif. plus 7. Nah, udah gini tinggal hitung. 5x kurang 9x. Berapa? 5 min 5x kurang min 9. 45 ya. Min 4. Ya, min 4. Min 45 Pak. Ya, min 4x sama dengan min 23 ditambah 7. 18. Min 23 tambah 7 16, Pak. berapa? 16. 16. Min 16. Jangan lupa minnya. Kenapa? Karena ini lebih besar minnya. Berarti tinggal jawab. X sama dengan min 16 dibagi min 4. Min sama min coret. Berarti tinggal 16 bagi 4. 4. Nah, berarti X-nya sama dengan 4. Nah, bisa? Bisa screenshot. Nah, itu buat nomor 1. Sisanya 2, 3, 4 kerjain. Ya, Pak. Oke, udah di screenshot ini. Lumayan nomor 1 nih bonus. Sambil ngerjain bareng. Udah, Pak. Udah. Udah. Udah, Hah? Pak. Udah, Pak. Udah. Udah, Pak. Nah, Oke. Ya, sekarang